Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Arda Andika Pradana. Jadi di video kali ini aku membahas suatu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu adalah apakah latihan perut itu penting untuk dilakukan ataukah tidak? Ya, karena di videoku yang berjudul jadwal latihan kalistenik, di sana teman-teman banyak menanyakan kenapa latihan perut dan latihan kardio itu tidak masuk di dalam jadwal latihan kalistenik tersebut. Oke, jadi ini pendapatku pribadi. Jadi apabila tidak cocok dengan teman-teman, aku mohon maaf ya teman-teman. Alasan pertama kenapa latihan otot perut tidak masuk dalam jadwal latihan kalistenik, karena latihan otot perut menurutku itu bukan sebuah latihan utama. Dan juga apabila kita hanya melakukan latihan otot perut saja, itu tidak bisa membakar banyak kalori. Lebih baik apabila teman-teman ingin mendapatkan perut yang six pack, teman-teman melakukan latihan-latihan dasar kalistenik lainnya yang bisa membakar banyak kalori. Contohnya seperti push up, pull up, dip, atau bodyweight squat. Teman-teman coba tekuni salah satu latihan itu, contohnya push up selama 30 hari, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Perut teman-teman akan six pack dengan sendirinya. Karena latihan-latihan dalam kalistenik itu secara tidak langsung sudah melatih otot perut yang ada pada tubuh kita. Jadi kita tidak usah melakukan latihan perut secara inti, kita sudah bisa membentuk otot six pack itu sendiri. Tentunya juga diiringi dengan pengaturan makanan yang baik dan juga istirahat yang cukup supaya latihan kita itu bisa optimal, teman-teman. Alasan yang kedua kenapa latihan otot perut dan kardio tidak masuk dalam jadwal latihan kalistenik, karena gini teman-teman, prinsip dalam kita berlatih beban kalistenik maupun di gym itu prinsipnya gini teman-teman. Kita di awal latihan itu melakukan gerakan-gerakan compound movement. Jadi gerakan-gerakan yang melibatkan minimal 2 otot dan juga minimal 2 sendi. Contohnya kalau di kalistenik ya teman-teman melakukan pull up, push up, bodyweight squat. Kalau di gym, di tempat gym teman-teman bisa melakukan bench press, overhead press, atau squat dengan menggunakan barbel. Nah, di sisa akhir latihan, di sisa waktu latihan teman-teman, nah itu teman-teman baru boleh melakukan latihan kardio dan juga latihan perut itu tadi. Nah, kenapa latihan perut itu tidak boleh dilakukan di awal? Karena gini teman-teman, ketika kita memulai latihan, tenaga kita itu masih full, masih fresh. Bahkan tenaga kita sedang berada di puncak, ya. Apabila kita hanya melakukan latihan perut, itu tidak bisa membakar banyak kalori dan hanya membuang banyak waktu. Lebih baik kita melakukan latihan-latihan yang berat di awal latihan, ya. Contohnya 30 menit latihan compound movement, 15 menit akhir teman-teman fokus di kardio dan juga latihan otot perut. Itu dijamin hasilnya akan lebih efektif. Coba teman-teman praktekin. Jujur ya teman-teman, bahwa aku sendiri itu sebenarnya jarang banget melakukan latihan perut secara inti. Di rumah, aku hanya melakukan latihan-latihan berfokus di latihan dasar atau latihan skill. Dan kedua latihan ini itu sudah bisa melatih otot perut kita secara otomatis. Latihan dasar yang aku favoritkan itu biasanya adalah latihan pull up, push up, atau dip. Dan juga latihan skill favoritku itu ada Victorian Cross, front lever, dan juga planche. Latihan-latihan skill ini sudah melatih otot perut, bahkan melebihi latihan otot perut yang biasa. Kalau untuk latihan kardio, itu aku hampir setiap hari melakukan latihan kardio di rumah, tetapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dan waktunya mungkin hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Aku lakukan sebentar di awal untuk pemanasan, dan juga aku lakukan sisanya di akhir sebelum pendinginan atau sebelum latihan selesai. Fungsinya yaitu tadi untuk memaksimalkan pembakaran kalori yang ada pada tubuh kita. Karena di awal kita sudah melakukan latihan pembentukan otot, dan di akhir kita akhiri dengan latihan kardio supaya lebih optimal. Oke, video ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang masih pemula dan juga masih bingung mau latihan yang seperti apa supaya badan kita cepat jadi. Tadi tipsnya sudah aku berikan ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau masih ada hal yang bingung, bisa teman-teman tanyakan juga di kolom komentar. Sekian dari saya Arda Andika Pradana. Share video ini apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.